Nah, buat kalian semua, kalau penyakit infeksi bisa dicegah, bisa dengan menjaga daya tahan tubuh. Penyakit diabetes dan stroke dan hipertensi bisa dicegah nggak? Bisa dicegah. Nah, cuman kalau genetik gimana? Nah, itu yang jadi masalah kan. Emang kalian tahu, kalian punya bakat aneurisma di otak. Contoh genetik tuh aneurisma. Sering kasus kan? Nggak tahu aneurisma. Jadi di dalam otak ini ada circulus of Willis. Kalian Google aja. Kalian cek nih, circulus of Willis. Jadi di midbrain itu ada circulus of Willis. Kadang ada orang yang genetik, tekanan darah gede, dia tuh ada aneurisma di otak bagian tengah sini. Ini bisa pecah sewaktu-waktu. Kalau pecah mati, Pak. Biasanya mati ini pasti down. Kejadian kemarin di salah satu sejawatku, aneurisma di otak. Umur 35, gone, meninggal. Padahal dia sehat, ya karena itu genetik. Terus yang kedua, kita tahu kapan, kalian tahu namanya cancer kan? Ya, cancer itu penyebab utamanya aja setelah belajar 10 tahun tuh unknown. Kita nggak tahu kapan sel ini bisa aneh. Cuman ada faktor kedua, ketiga bisa dikontrol. Apa? Gaya hidup, nomor 2. Nomor 3 penyakit infeksius. Maksudnya gimana dok? Contoh HPV, itu infeksi. Hampir 80% orang di muka bumi itu kepapar sama HPV. Kalau kita menjaga daya tubuh kita dengan baik, maka HPV ini tidak akan bisa membuat peradangan di dalam tubuh kita karena daya tubuh kita well dan akan bisa menjauhkan kita dari karsinoma atau kanker serviks contohnya. Atau kalau pada cowok jadinya kutil kelamin. Ya. Nah, ini contoh-contoh buat teman-teman bahwa walaupun ada resiko genetik yang unknown yang kita nggak tahu, kita bisa menjaga dua hal, gaya hidup dan apa? Gaya hidup dan pola makan. Nah, setelah dua hal ini ada yang namanya manajemen risiko. Manajemen risiko ini pentingnya gimana? Nggak tahu. Ya, kita terangkan lagi. Kalau ada sakit, ada demam. Demam aja paling sepele. Ada demam. Anda bisa kerja? Logis, Anda bisa tanya. Ada demam, Anda bisa kerja? Anda bisa kerja? Oh bisa, dipaksa bos. Ya kalau demamnya 37,5 derajat. Kalau demam 40 derajat itu orang nggak bisa kerja. Tepar, itu demam. Anda mencret sehari 17 kali, Anda bisa kerja? Oke, sekarang penyakit yang lebih sulit. Anda mengalami gagal ginjal, CKD, chronic kidney disease. Berarti ginjal nggak bisa mencetak urin. Anda harus cuci darah 2 minggu sekali. Berarti Anda selain nggak masuk kerja, apa yang terganggu? Produktivitas. Nah, karena kantor merasa Anda nggak produktif, Anda dipecat nggak? Nah, banyak nggak kasus orang yang riwayat stroke dan riwayat gagal ginjal dipecat dari kantor? Oh banyak. Dan mungkin Anda duduk tenang di sini di belakang YouTube sambil nonton podcast peng-peng atau sekarang dengerin mobil dari radio karena Anda tidak pernah melihat di poli penyakit dalam dan poli HD itu banyak banget. Kenapa dokter Tirta Kuarko harus ada edukasi kesehatan? Karena Anda tuh belum tahu, belum pernah merasakan kere. Nah, penyakit kritis apa contohnya? Amit-amit, amit-amit. Amit-amit, kita nggak mendoakan. Kita nggak usah sebut nama lah ya. Sebut saja, jangan deh, nanti dia paranoid lagi. Amit-amit si A tiba-tiba antah berantah didiagnosa kanker tulang. Karena dia riwayat kecelakaan tidak pernah dibenarkan dengan baik, terus kanker tulang. Perawatannya panjang. Selain harus mengalami pemotongan, dia juga harus mengalami kemoterapi banyak banget. Kritis tuh. Ternyata dia punya manajemen finansial yang baik. Sehingga pengeluaran-pengeluarannya tertanggung. Nah ini contoh. Contoh kalau kalian meng-hire atau menggunakan jasa-jasa keuangan, jasa-jasa kalau kalian melek literasi supaya ada yang ekstra ngejagain. Nah ini contoh.